Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua nih? Aduh, lama gak jumpa ya. Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dari Babu Menjadi Madu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so just try keep up with me. Nenek inginkan yang terbaik untuk masa depanmu, In. Tolong pikirkan baik-baik masalah ini. Hidup bermadu tidaklah mudah. Kita harus kuat mental, kuat iman, dan kuat segalanya, termasuk kuat menghadapi cobaan-cobaan hidup yang akan terjadi kelak. Nenek tak ingin kamu salah jalan. Nenek juga tak mau kelak kamu menjadi bahan gunjingan orang lain. Nenek mohonin, jangan kamu lakukan itu. Nenek tak rela. Lalu bagaimana dengan janji yang sudah kuucapkan pada Mbak Sally, Nek? Apakah hanya karena cobaan kecil ini lalu aku tak menepati janji padanya? Jawabku, kamu belum merasakan pahit getirnya kehidupan, cucuku. Carilah jalan keluar selain dari itu. Bilang saja kamu akan menikah dengan orang yang telah menyelamatkan harga dirimu kemarin. Tapi, Nek, aku benar-benar menyayangi Mas Rayhan dan istrinya. Aku ingin membahagiakan keluarga itu. Lagi pula, aku tak ada perasaan apapun pada Mas Imam. Pokoknya nenek tak setuju kamu menikah dengan majikanmu itu, titik. Jawab nenek sambil memalingkan muka. Nenek istirahat dulu ya, biar Dewi dan Mbak ke kamar. Ucap Dewi sambil mendorongku keluar dari kamar nenek. Suasana menjadi tegang. Aku benar-benar serba salah. Aku merasa berdosa pada semuanya, terutama pada nenek dan Mbak Sally. Sebaiknya Mbak beritahukan masalah ini pada keluarga Mbak Sally. Mungkin saja mereka mengerti kondisi kita. Dewi yakin kok mereka telah menanti kabar dari Mbak. Ucap Dewi setelah di kamarku. Iya, Dek. Mbak akan menenangkan pikiran dulu sebelum telepon ke mereka. Ya sudah kalau gitu, Mbak. Mbak rehat dulu ya. Sudah pagi loh. Jangan biarkan badan kita sakit ya. Aku ke kamar dulu ya, Mbak. Setelah Dewi keluar, kurebahkan tubuhku di atas ranjang. Bayangan wajah ibuku kembali menari-nari di kelopak mata. Bahkan aku menginginkan bayangan itu kembali hadir dalam nyata dan menemaniku malam ini. Lama bayangan itu ku nanti, namun ia tak tampak juga. Dalam resah aku tak mampu berpikir apa-apa. Hanya inginkan belayan tangan ibu seperti tadi, Tuhan. Aku mohon, berilah aku kesempatan untuk menatapnya lagi, walau sesaat, isaku dalam sunyi. Oke, kita kembali ke sudut pandang Rayhan. Siang nanti, rencana aku akan pergi ke toko emas langgananku di mall. Aku ingin membeli perhiasan buat calon bidadariku. Ku tengok jam di pergelangan tangan, sudah hampir jam 12. Segera aku balikan mobil memasuki halaman parkir di salah satu mall besar di kota kami. Segera aku melangkah menuju ke toko emas tersebut. Namun sayang, sebelum sampai di toko itu, tiba-tiba mataku menabrak sepasang pasangan yang sedang bergandengan tangan. Iya, mata kami beradu.
Dengan cepat ia melepaskan gandengan tangan itu. Aku tak mau mencari tahu siapa dia dan maunya apa. Itu bukan urusanku. Segera aku memasuki toko emas itu langgananku. Tanpa kuduga wanita itu membuntutiku masuk ke dalam toko emas. Mas Raihan? Lagi apa mas? Tumben bisa jalan-jalan, sapanya. Raut mukanya menampakkan kegelisahan. Oh iya nih, mau beli cincin buat Insan, jawabku ringan. Loh, kok pacarnya ditinggal sendirian? Tanya aku. Tadi itu hanya teman mas, ucapnya sambil mengisyaratkan bahwa apa yang dilihatnya tadi adalah salah paham. Maaf ya dek, itu bukan urusanku. Jadi terserah dek Indah mau berpasangan atau bergandengan dengan siapa itu hakmu, jawabku sambil menunjuk sebuah cincin pada seorang pelayan toko emas. Dia semakin bingung dan serba salah dengan kecuekanku. Oh ya, aku mau lihat cincin yang itu, ucapku pada pelayan sambil menunjuk cincin yang berbentuk love dan tengahnya bermata batu biru. Tak lama kemudian setelah hati benar-benar mantap, aku menyuruh pelayan tadi membungkusnya dengan rapi. Sedikit pun aku tak memperdulikan pertanyaan-pertanyaan indah yang berada di sampingku. Maaf ya dek, aku buru-buru, ucapku sambil membawa bungkusan cincin pergi. Setelah cincinku beli, aku kembali ke kantor untuk mengadakan rapat. Ya, sebelum aku ke rumah calon istriku, aku harus menyerahkan urusan kantor pada rekan bisnisku dan sekretarisku. Tak lama kemudian telepon di meja berdering. Sekretarisku memberitahukan kalau Mas Anto sudah datang. Segera aku persilahkan beliau memasuki ruanganku. Kami bertiga, aku, Mas Anto dan Mas Rudi, saling bersalaman. Kami adalah 3 serangkai, baik dalam hal pekerjaan maupun hal lainnya. Iya, pada mereka pula aku berani cerita semua permasalahan hidupku selama ini, termasuk rencana pernikahanku dengan Insan. Mereka adalah sahabat karib sejak anak-anak hingga saat ini. Namun yang namanya kabar burung pasti akan mudah tersebar. Rencana pernikahanku juga telah diketahui oleh para staf dan karyawan. Hingga jam 4 kami belum selesai membuat perencanaan untuk seminggu ke depan. Ya, aku memberikan tugas-tugas ini kepada Mas Rudi dan Mas Anto saat kami kelak berada di Kebumen. Tiada diduga sedikit pun keributan terdengar di luar ruangan. Indah sepertinya biasanya tak mendengarkan aturan sekretarisku. Ia masuk ruanganku tanpa permisi terdahulu. Kami bertiga benar-benar terbelalak dengan kelakuannya. Oh, jadi perempuan ini yang kamu ceritakan tempo harian? Boleh juga bodinya, bisik Mas Rudi. Aku mengangguk pelan, ada rasa tidak enak pada Mas Anto. Indah melirik pada Mas Rudi sambil tersenyum manis. Segera ia duduk di sofa walau tanpa kami persilahkan. Kalau begitu aku pamit ya Han, ucap Mas Rudi dan Mas Anto sambil membenahi map-map yang berada di atas meja. Oh ya, ntar lanjut di telepon aja ya Han. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam, jawabku. Maaf dek, aku harus pulang sekarang karena ada kepentingan, ucapku sambil memberesi barang-barang. Berang rasanya melihat kelakuannya. Segera aku sambar tas kerja di kursi. Melihat itu Indah buru-buru mendekat. Ngapain cepat-cepat pulang mas? Memangnya di rumah ada sesuatu yang membahagiakanmu? Apa maksud omonganmu dek? Alah mas, jangan pura-pura tak tahu lah. Indah paham kok. Mas tak mendapat kebahagiaan jika di rumah, ucap Indah sambil terus mendekatiku. Mendengar itu telingaku seolah terbakar. Dalam diam tanganku gemetar, emosi membakar dada. Segera aku beristighfar. Ayolah mas, kita berdua saling membutuhkan kok. Indah juga gak merasa keberatan jika itu membahagiakanmu, rayunya. Tangannya mulai meraba lengan dan dadaku. Aku semakin panas. Antara muntah dalam kesabaran, aku tetap menahan emosi. Ku biarkan wanita itu menyentuhku karena aku ingin tahu sampai di mana kebiadabannya. Semakin lama kata-kata dan tangannya semakin berani.
hingga saat wanita itu hampir mendekatkan bibirnya. Aku tak buat menahan emosi. Aku tak kuat lagi. Segera aku campakkan tubuh mungilnya tersebut ke sofa dengan kasar. Wanita itu menjerit. Astagfirullahaladzim. Jadi ini sifat aslimu, Dek? Sudah kuduga sebelumnya, ucapku. Geram, entahlah, mungkin mataku memerah, sebab aku bisa merasakan badanku kembang kempis karena menahan luapan amarah. Sangat memalukan. Putri seorang pengusaha besar ini tidak lain halnya seperti seorang pel kembali. Aku beristighfar. Tak kuasa aku melanjutkan kalimatku untuknya. Segera aku tinggalkan ruangan kerjaku. Indah mencoba bangkit dari sofa, lalu mengejarku sambil menangis. Hingga secara bersamaan kami keluar ruangan tersebut dalam keadaan saling tarik-menarik lengan. Para pegawai yang melihat pemandangan tidak mengenakan ini pastinya saling menatap dan menggeleng. Indah masih menangis sambil mengejarku, namun aku tak peduli. Terus melangkah dengan cepat membawa tas kerja dan bungkusan cincin tadi. Aku harus kuat demi istri dan insan. Waktu maghrib hampir tiba. Istriku masih saja berada di teras. Ia duduk seorang diri di kursi roda sambil melamunkan sesuatu. Aku tak tahu dia sedang memikirkan apa. Mungkin sedih karena insan tak memberikan kabar hingga detik ini. Tak lama kemudian aku keluar dari mobil. Ku tata hati aku tak mau mendekati istri dalam keadaan emosi karena kelakuan Indah tadi. Melihatku mendekat, ia tersenyum. Walaupun kesedihan terpancar dari sorot matanya, namun ia tetap berusaha untuk tabah. Kita sholat dulu yuk, Mam, sapaku lembut. Mencium keningnya, hatiku kembali hangat. Bidadari ini tersenyum anggun dalam pandanganku. Sambil ku dorong kursi rodanya memasuki ruang tamu, kami sedikit bercanda. Bagaimana? Mama udah siap ke Jawa kan? Tanyaku. Iya Pak, aku sudah siap. Udah gak sabar lagi pengen ketemu sama dia. Moga aja dia baik-baik saja ya. Amin. Ya udah kita sholat dulu ya. Habis isya nanti kita bertolak ke sana. Kudorong kursi rodanya ke kamar. Hatiku dipenuhi dengan rasa keharuan pada bidadari ini yang benar-benar memikirkan kebahagiaan orang lain. Dalam hati aku merasa bahagia dan bangga memiliki istri sepertinya. Mungkin tiada istri yang sebaik istriku, karena kebanyakan yang aku tahu, seorang istri paling benci apabila mendengar suaminya ada wanita lain. Namun mengapa pula berbeda dengan istriku yang justru mencarikan wanita buat suami yang amat dicintainya. Sungguh beruntungnya aku mempunyai istri sepertinya. Ting tong. Mama datang bersama papa dan adikku Arif. Setelah masuk akhirnya kami sholat maghrib berjamaah. Semua persiapan telah disiapkan oleh mama sejak siang tadi, sebelum dia pulang ke rumahnya sendiri untuk mengambil beberapa pakaian yang akan dibawa ke Jawa. Mam, telepon ke papa dulu sana. Bilang kita bertolak ke Jawa sekarang, pintaku. Istriku langsung menelpon keluarganya lalu menyuruh mereka untuk sesekali menjenguk rumah. Papanya tahu kalau dia akan ke Jawa malam ini. Setelah berbincang sesaat lalu menelpon Pak Satpam di luar dan tetangga sebelah pada mereka. Kami sekeluarga pun berpamitan. Tepat pukul 19.30 malam, mobil Vitara melaju meninggalkan halaman rumah. Istriku, mama, dan papa duduk di jok tengah, sementara jok depan diduduki oleh kami kakak beradik. Mobil terus melaju menuju jalan raya lalu belok di sebuah restoran yang berada di dekat jalan tol. Ya, rencananya kami akan makan malam dulu sebelum melanjutkan perjalanan ke Jawa. Malam ini tampak restoran dipenuhi oleh pengunjung. Mereka datang dari berbagai provinsi. Terlihat dari tulisan-tulisan besar di luar bus. Ada yang bis jurusan Bandung Jakarta, Solo Jakarta, Surabaya Jakarta. Bahkan ada yang dari Pulau Sumatera dan Lampung. Tujuan mereka berhenti di restoran ini adalah untuk memberikan kesempatan para penumpangnya makan, mandi, atau sholat. Selain itu, sopir dan kernet pun bisa istirahat sejenak atau bergantian bagi yang supirnya double. Dan mobil pribadiku memasuki area parkir khusus untuk mobil-mobil pribadi
atau mobil-mobil yang berukuran kecil. Semua turun untuk mengisi perut setelah selesai makan malam. Kami 3 lelaki sholat berjamaah di musola umum, sementara mama dan istriku menunggu kami di restoran. Selesai sholat, gantian mama sholat di musola tersebut sendirian. Oke, kita beralih lagi ke Insan. Apa tidak sebaiknya Mbak telepon ke keluarga Mbak Sally? Bukankah Mbak udah lama di Jawa? Aku yakin mereka sedang menanti kabar dari Mbak, tanya Dewi. Iya, tapi aku bingung, Dek. Mau bilang apa? Aku belum siap dengan semua ini. Aku yakin kabarku ini hanya akan menyakiti semua keluarga mereka. Iya, Dewi paham, Mbak. Namun sebisa mungkin kita jangan mengulur masalah. Karena masalah bukan untuk dihindari atau diulur-ulur. Masalah harus dihadapi. Dalam hati aku membenarkan ucapan Dewi. Namun lagi-lagi aku bingung karena saat ini adalah malam hari. Bagaimana aku hendak ke wartel seorang diri, sedangkan wartelnya cukup jauh. Kembali aku mendesam. Iya, Dek. Besok pagi mungkin aku akan menelpon mereka. Soalnya ini sudah malam. Aku gak mungkin berani keluar. Dewi mengangguk menyetujui ucapanku. Suara motor terparkir tepat di halaman. Aku dan Dewi saling berpandangan. Tak lama kemudian suara pintu diketuk. Dewi segera tersenyum. Waalaikumsalam, jawab Dewi sambil membuka pintu. Aku menatap ke keakraban mereka dari balik pintu kaca riben. Mas Imam, ada apa Mas malam-malam datang? Tanya Dewi. Oh, gak ada apa-apa. Ibu nyuruh ngantar makanan buat nenek, jawab Imam sambil menyerahkan bungkusan di kresek. Aku tercenung melihat bungkusan dari balik kaca. Waduh, terima kasih banget ya Mas. Aduh, ibu ini repot-repot kasih kita masakan. Silakan duduk dulu Mas. Imam duduk di kursi panjang. Sementara itu Dewi masuk ke ruang tengah. Ia memanggil nenek di kamar yang sedang membaca Al-Quran. Apaan tuh, Dek? Tanya aku. Ikan balado, Mbak. Waduh, sangat menyelerakan baunya nih. Mbak temuin Mas Imam dong. Siapa tahu dia bisa nganterin ke wartel, ucap Dewi. Gak usah lah, Dek. Gak enak ngerepotin orang, jawabku. Ya udah, biar aku yang bilang, jawabnya sambil membawa teh manis untuk Imam. Aku hanya berdiam di balik kaca, lalu menatap keakraban mereka. Nenek keluar dari kamar lalu melihatku tengah berdiri di dekat kaca. Ngapain kamu, Cok? Ada tamu bukannya ditemani malah sembunyi, ucap nenek. Nenek, aku gak sembunyi kok, hanya malas saja mau keluar, jawabku sambil beranjak ke kamar. Namun baru saja aku duduk di atas ranjang, tiba-tiba saja Dewi memanggilku dari ruang tamu. Mbak, panggil Dewi sambil beranjak masuk ke kamarku. Ada apa? Kok kelihatannya lagi happy? Tanyaku. Iya, Mas Imam bersedia mengantar Mbak ke wartel sekarang. Dia lagi free kok, katanya. Cepetan, kata Mas Imam. Kalau malam wartel itu agak murah. Mendengar itu dadaku seketika berdebar kencang. Antara setuju dan tidak, aku dalam dilema. Apa yang harus kuberitahukan pada mereka ya? Apakah aku siap untuk menyakitinya? Ya Allah, aku belum mampu. Aku takut. Mbak, malah ngelamun. Cepetan. Ya bilang aja kalau Mbak udah sampai dengan selamat, lalu ceritakan soal nenek pada mereka, ucap Dewi. Mendengar itu dadaku terasa sesak. Jujur, aku tak mampu. Aku belum bisa, Dek, jawabku melihat resah Dewi mendekatiku. Mbak, sampai kapanpun yang namanya masalah, kalau belum diselesaikan, hanya akan membelenggu diri. Makin cepat diselesaikan makin baik. Percaya pada adik deh, ucapnya lembut. Ia membenamkan kepalaku di pundaknya.
Nenek tengah berbincang menemani Imam dan dari ruang tamu. Imam begitu ramah menjawab pertanyaan-pertanyaan nenek. Bahkan aku dengar mereka tertawa. Mungkin dia benar-benar pandai mengambil hati nenek. Melihat aku dan Dewi, nenek mengurutkan keningnya. Nek, Mas Imam mau ngantar Dewi ke Puring sebentar. Dia mau beli sesuatu. Gak apa-apa kan, Nek? Tanya Dewi. Aku terdiam, menunduk. Mau beli apa malam-malam begini? Tanya nenek dengan heran. Akhirnya dengan pura-pura Dewi membisikkan sesuatu ke telinganya. Setelah itu nenek mengangguk pelan. Oh, nenek maklum keadaan di kampung yang tak menyediakan barang-barang keperluan wanita. Oh ya, kalau ada uang belikan nenek batu baterai. Senter nenek baterainya udah habis. Iya nek, nanti insan belikan, jawabku. Tak lama kemudian aku dan Imam berangkat ke Puring. Motor melaju dengan sederhana, tak terlalu cepat namun juga tak terlalu pelan. Dalam perjalanan Imam bercerita tentang ikan laut yang sedang marak di kampungnya. Banyak para nelayan yang sedang memanen ikan bocor tersebut. Ikan ini terkenal enak dan banyak dagingnya. Besarnya 2 ruas jari dan panjangnya kira-kira 20 cm. Namun begitu ada yang lebih besar lagi. Dan ikan ini pun menurut kepercayaan warga di kampung hanya bisa dipanen dalam musim-musim tertentu. Misalnya pada bulan Mei atau ketika musim kemarau. Aku yang berada di jok belakang mendengarkan ceritanya sambil sesekali menyauti pertanyaannya. Walau terus terang aku tak konsentrasi mendengarkan ceritanya. Pikiranku kacau dengan berbagai kebimbangan semuanya. Motor Imam memasuki halaman sebuah gedung setelah motor dimatikan. Aku turun dari jok, lalu diikuti olehnya. Sengaja aku menunggu Imam memarkir motornya, karena aku melihat banyak lelaki di halaman. Lalu berjalan bersama memasuki wartel tersebut. Imam duduk di kursi plastik yang berwarna hijau, menungguku sambil menonton pertandingan sepak bola di TV. Sementara aku memasuki kamar khusus yang di dalamnya terdapat sebuah mesin telepon. Ku ambil sebuah kertas di dalam tas, lalu ku cari nomor telepon milik Mbak Sally. Dengan tangan dan pikiran yang gemetar, ku tekan nomor-nomor yang tertera di buku teleponku. Dadaku berdebar hebat, antara takut dan bingung. Aku tak tahu harus berbicara apa. Suara telepon tersambung berbunyi. Semakin lama bunyi telepon tersebut, semakin dadaku tak bisa aku kendalikan. Aku mendesah. Berat rasa hatiku. Lama. Bunyi sambungan telepon berbunyi, namun tiada sesiapa yang mengangkatnya. Akhirnya kembali ku tekan nomornya sekali lagi. Tut. Lama. Bunyi tersebut memenuhi rongga telingaku. Namun lagi-lagi tak ada sesiapa yang menjawabnya. Pikiranku kalut. Takut sesuatu tengah terjadi di sana. Apakah Mbak Sally sakit? Apakah tak ada sesiapa di rumah? Mengapa tak seorang pun menjawab teleponku? Kini pikiranku gundah dibuatnya. Setelah 4 kali menelpon rumahnya, tak ada siapapun yang mengangkat. Akhirnya aku beranikan diri untuk menelpon HP Mas Rayhan. Kembali dadaku berdebar hebat. Keringat dingin mengucur dari pelipisku. Takut, grogi, dan bingung. Tak lama kemudian ku tekan nomor HP tersebut. Semenit berlalu, semua operator menggema di telingaku. Maaf, nomor telepon yang Anda tuju kini berada di luar jangkauan. Segera ku tekan telepon di wartel tersebut. Kebimbangan kini mengetahui pikiranku. Segera aku keluar dari ruangan tersebut dengan pikiran yang cemrawut. Oke, kita kembali ke Rayhan lagi. Tepat jam 21.30 mobil kembali melaju. Kami telah sepakat untuk bergantian. Dan untuk sementara aku yang mengendari mobil tersebut. Memasuki tol Cikampek, mobil melaju dengan lenggang. Padahal jika siang daerah ini sangat terkenal dengan kemacetannya. Sambil mengemudi kami mendengarkan lagu-lagu nasyid. Baik dari lagunya senada Rayhan maupun lagu-lagunya Mas Opik. Sesekali Mas terdengar suara istriku.
Mama ataupun papa bercanda. Namun setelah melewati jam 12 malam tak ada siapa lagi yang bersuara. Mereka kelelahan lalu tertidur. Tinggallah aku dan Arif. Sesekali kami berdua bercerita sambil makan makanan ringan. Namun tak lama kemudian Arif pun mengikuti jejak istriku, mendengkur di jok sebelahku. Mobil terus melaju menyusuri ujung tol Cikampek. Dalam alunan musik yang bervolume lirih, angin kembali mengajakku menyusuri masa lalu di mana awal perjumpaanku dengan istri tercinta. Aku ingat betul satu persatu masa bahagia yang pernah kami bersama. Dari awal jumpa hingga kecelakaan yang tak pernah diduga-duga. Dari sini aku merasa tak sanggup lagi membayangkan awan hitam seolah menggantung di ubun-ubun. Segera aku beristighfar. Segala sesuatunya telah ditakdirkan oleh Sang Khalik. Walau bagaimanapun juga, ikhlas itu yang terbaik. Sebagai umat yang taat, aku percaya bahwa di balik musibah dan cobaan pasti ada hikmahnya. Apapun akan aku lakukan demi membahagiakan orang-orang yang aku cintai, khususnya untuk istriku. Bidadari ini sangat mencintaiku hingga kini. Mendengar halus nafasnya seolah aku merasakan keikhlasannya. Untuk mengganjal mata, kembali aku mencari makanan ringan di samping jok tempat dudukku. Rencana dari awal mereka sepakat untuk melalui jalur selatan. Aku pernah mendengar cerita teman bahwa jalur Pantura lebih rawan. Maka dari itu, aku dan Arif inginkan yang aman dan cepat. Melihat mobil-mobil lain yang saling mendahului, aku melakukan hal yang sama. Setelah melalui tol Cikampek, mobil kembali melalui tol Cipularang. Dari tol itu langsung tembus ke kota Kembang, Bandung. Kembali mobil melesat ke tol Cilenyi dan tembus di kota Garut. Mata dan pikiranku sedikit pun tak mengantuk, apalagi jika mengenang wanita yang akan aku temui. Jiwaku terasa kembali muda. Jadi teringat nasihat istriku saat dia memintaku untuk melamar Insan. Katanya aku harus bangkit dan meneruskan perjalanan, meneruskan generasi, dan meneruskan liku-liku hidup. Ya, kini baru aku sadar, istriku benar. Aku harus meneruskan perjuangan. Dan bagiku, ini adalah suatu anugerah tersendiri dari Allah. Memiliki istri yang soleha dan calon istri juga soleha. Aneh sih, aku benar-benar tertarik pada gadis ini setelah istriku yang menyarankan terlebih dahulu. Dari dulu tak pernah terfikir sedikit pun. Apalagi dia pemalu dan tak pernah membuka kerudung apabila aku berada di rumah. Ya, cinta memang terkadang aneh. Mobil terus melaju hingga tiba dengan cepat di kota Tasikmalaya. Papa dan Arif terbangun dan dia pun segera bilang, "Udah di mana, Mas?" tanya Arif sambil mengerjapkan mata. "Di pom bensin Tasikmalaya, Dek." "Mau ke toilet nggak?" Papa dan Arif keluar dari mobil, lalu menuju toilet. Setelah mengisi bensin, kembali mobil melaju ke arah Banjar. Sampai di daerah ini aku belum disapa rasa kantuk. Mungkin karena pikiranku sedang asyik ya, mendengarkan lagu milik Maher Zain yang berjudul Barakallah. Hayalanku usil, bahkan wajah-wajah Insan semakin berkelebat dalam kelopak mata. Ya Allah, astagfirullah. "Udah sampai mana, Pak?" tanya istriku membiarkan perjalananku. "Banjar, Mah. Tidur saja dulu, masih jauh kok." Papa dan Mama pun ikut bangun. Ya, namun tak lama kemudian kembali mereka tertidur. Mobil memasuki daerah Cilacap. Di kota ini kembali mobil mengisi bahan bakar. Setelah terisi, mobil melanjutkan perjalanan. Kali ini Arif yang mengendarai mobil. Mataku sedikit mengantuk dan bahu pun terasa lelah. Namun aku masih bisa ngobrol dengan Arif sih. Bagi Arif, perjalanan dari Jakarta ke Kebumen memang tidak asing lagi karena dia selalu melaluinya. Banyak teman-teman kuliahnya yang berasal dari Cilacap, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, dan sebagainya. Dulu Arif pernah berkunjung ke rumah sahabatnya yang berada di Purwokerto.
tepatnya dekat rumah sakit Margono. Mas Mikun namanya. Dia teman yang baik, sifatnya juga sabar. Kalau dia pulang pasti tidak lupa membawa lanting buat oleh-oleh teman-temannya di kos-kosan. Selain lanting, terkadang dia akan membawa getuk goreng asli Sukaraja. Ceritanya padaku tadi sewaktu kami sedang makan malam di restoran. Baginya tidak susah menempuh jalan ke Kebumen, karena banyak pelang arah yang bertuliskan nama-nama kota. Maka dari itu Arif tak ragu mengendarai mobil sendirian. Maklum, yang lainnya tertidur pulas, sepertiku juga. Ia mengetuk-ketuk kemudinya dengan jemari saat mendengarkan lagunya Maher Zain. Penyanyi asal Swedia itu, entahlah, mungkin dia juga dengan lagu-lagunya suka, yang seiringnya sangat menyentuh. Mobil terus melaju, tidak terasa Cilacap telah terlewati. Jam 4 pagi mobil memasuki daerah Purwokerto. Sebelum memasuki daerah Wangon, ia ingat betul jalan-jalan ini, yaitu jalan yang belum lama ini dia lewati bersama sahabatnya, yaitu Mas Mikun. "Udah sampai, Dek?" tanya istriku. "Sudah di Purwokerto, Mbak," jawab Arif. "Mbak tidur saja dulu, masih jauh kok." "Sudah gak bisa tidur, Dek. Mungkin karena hati Mbak sudah gak sabar lagi pengen ketemu sama Dek Insan." Membayangkan dia pasti kaget dengan kedatangan kita ya, Dek. Mendengar ucapan istriku, lagi-lagi hatiku terenyuh. Wah, Mbak ini benar-benar sayang ya sama Insan. Jarang loh orang memiliki hati sebaik Mbak. Beruntungnya Mbak Insan, jawab Arif. Matanya terus menatap lurus jalan raya yang sedang dilaluinya. Walau aku memejamkan mata, namun telingaku masih saja mendengar obrolan mereka berdua. "Oh ya, ngomong-ngomong, Mbak ada alamat lengkap dia nggak? Soalnya kalau sudah masuk desa nanti agak rumit nyarinya. Maklum banyak RT RW-nya ya." "Iya, Dek. Mbak ada alamat lengkapnya kok. Bahkan petunjuk jalannya dari kota Gombong," jawab Mbak Sally bersemangat. Arif tersenyum. Ia jadi lebih semangat lagi menyetir mobilnya. Apalagi sekarang sudah ada teman bicara, gak kesepian lagi seperti tadi. "Oh ya, nanti kita rehat sebentar ya, Dek. Sholat subuh di mana ya?" tanya istriku. "Iya, Mbak, nanti kita sholatnya di masjid di Banyumas saja." "Kamu hafal ya, Dek, di daerah Jawa Tengah? Gak rugi nih bawa supir handal." "Mbak bisa aja. Hafal sih enggak, Mbak. Tapi yang namanya bawa mobil itu yang penting tahu arah dan petunjuk jalan. Nah, kebetulan kalau daerah Purwokerto aku tahu dikit lah, Mbak. Kan teman-teman kuliah banyak yang dari Jawa Tengah. Kalau nggak keliru sih, lurus saja nanti kita lihat masjid besar di pinggir jalan raya. Dulu pernah mampir di masjid situ sih, sama Mas Mikun," jawab Aris panjang lebar. Mereka terus mengobrol hingga lama dan sampai pada masjid yang dimaksud. Mobil Vitara memasuki area parkir di halaman Masjid Al-Hidayah. Tampak seorang lelaki setengah baya mempersilahkan rombongan dengan ramainya. Ku bantu istriku untuk sholat subuh. Setelah sholat, kami berbincang sebentar dengan lelaki separuh baya itu. Mereka memberitahukan bahwa kedatangannya ke kota ini karena ingin ke kota Gombong, tepatnya ke Kecamatan Puring. Lelaki itu manggut-manggut, bahkan sedikit bercerita kalau dia hafal daerah tersebut. Saudara lelakinya berada di Kecamatan Puring dan memiliki masjid di dekat Pasar Puring. Tidak lama kemudian mobil kembali meneruskan perjalanan. Kali ini menuju kota Gombong. Pagi menyapa walau masih belum terang, namun udara sangat segar. Istriku semakin bersemangat untuk menghirup udara pagi. Katanya tak mampu memejamkan matanya lagi. Dilihatnya pemandangan dan suasana kota dengan gembira. Begitu pula denganku walau matanya terpejam. Namun hati dan pikiranku tak tidur. Dan San, sebentar lagi aku datang, bisikku dalam hati. Dalam diam dadaku bergemuruh bayangan wajahnya saat kami berada dalam ruang tunggu di stasiun Jatinegara, berkelebat dalam kelopak mataku. Segera aku menghela nafas dan beristighfar. Memasuki kota Gombong, jalan raya mulai ramai oleh mobil-mobil angkutan
kota dan trek para pedagang pasar. Kota mulai bangun dari mimpi dan mulai aktivitasnya. Banyak bus-bus antar kota yang lewat jalan raya itu. Begitu juga dengan motor-motor beroda dua. Banyak yang saling menyalip, mengejar aji mumpung, yaitu mumpung masih pagi. Kendaraan tak sebanyak waktu-waktu kerja. Dek, di sini pelan-pelan ya bawa mobilnya. Menurut Insan, kalau ada pertigaan yang menuju selatan di jalan Yosudarso, kita belok ke selatan loh. Tapi yang namanya pertigaan di mana-mana pasti ada ya, Dek, ucap istriku. Aku ikut menyimak. Kalau gitu kita tanya orang aja, takut kebablasan, jawab Arif. Mendengar itu aku langsung membuka mata. Mama yang sambil menggenggam tasbih hanya pasrah, mengikuti saja kemana kami bawa. Sementara Papa melihat suasana kota ini dengan senang. Tampak dari jauh sebuah pelang besar yang bertuliskan Pasar Wonokrio Gombong. Kami gencar melihat tanda atau nama untuk menuju kota Puring. Namun sayang, kami tak melihat tulisan Puring tersebut. Dari tadi ia hanya melihat nama-nama yang belum pernah diceritakan sama Insan, seperti Hotel Istana, Rumah Sakit Muhammadiyah, toko alat elektronik, toko emas, ataupun toko Honda. Namun sering berjalannya mobil, perlahan kami melihat pelang besar yang bertuliskan Pasar Wonokrio Gombong. Ia juga melihat pelang stasiun kereta api Gombong. Seketika pula matanya terbelalak melihat angkutan umum berwarna orange. Lihat, ada angkutan berwarna orange keluar dari belokan itu, ucapnya sambil menunjuk mobil yang berwarna orange. Seketika Arif mendadak mengerem mobilnya. Beruntung di belakangnya tak ada mobil. Aku yang tidur-tidur ayam ikut terperanjat ketika mobil yang naik itu mendadak berderit. Seingatku Insan bilang angkot untuk ke kecamatan Puring itu berwarna orange. Coba kamu tanyakan sama orang itu, Dek, ucap istriku. Ia bersemangat sambil menunjuk seorang lelaki yang sedang mengelap motornya. Mungkin dia seorang pengojek. Arif menuruti kata-katanya. Perlahan mobil menghampiri lelaki tersebut dan bertanya kepadanya. Assalamualaikum Pak, maaf mau tanya nih, kalau mau ke daerah Puring lewat jalan mana ya? Tanyanya kepalanya menjulur keluar dari pintu kaca mobil. Oh, belok kanan Mas, tapi Mas perlu lurus dulu, nanti ada tikungan. Nah, Mas boleh belok. Nah, di sana. Lelaki itu menunjuk sebuah belokan. Di sana Mas belok kiri. Itu sudah arah jalan kecamatan Puring. Mas gak usah belok-belok lagi, ikuti jalan satu jalur saja. Satu jalur. Nah, kalau ada mobil berwarna oranye juga boleh dijadikan petunjuk. Karena itu salah satu angkutan ke sana, sambung lelaki tadi. Kami lega mendengar jawaban dari lelaki tadi. Setelah mengucapkan terima kasih, mobil melaju lurus. Lalu ia mendapati tikungan untuk belok, seperti yang diarahkan lelaki tadi. Belok, kini mobil telah berada di jalur kiri. Tinggal belok kiri sekali lagi untuk menuju ke alamat yang dituju. Wah, Mbak memang hebat ya, puji Arif. Loh, siapa dulu suaminya? Ucapku. Bangga istriku hanya tersenyum. Senang karena sebentar lagi akan bertemu dengan Insan. Cuaca cerah pagi menjelma dengan indahnya. Jalan-jalan kini terlihat ramai oleh mobil angkutan umum yang hilir mudik. Sepeda motor dan transportasi lainnya mulai terlihat. Banyak anak-anak sekolah yang menaiki sepeda. Para pedagang pasar juga menaiki sepeda, sekilas tampak bagai iring-iringan sepeda. Panjang dan hanya jalan di jalur sebelah kiri. Arif tak lagi membuka AC di mobil. Dibukanya jendela mobil lalu dinikmatinya udara segar tersebut. Kami pun melakukan hal yang sama. Dari balik kaca jendela mobil kami melihat sawah yang terbentang luas. Seketika berdecak kagum. Pemandangan seperti ini sudah berpuluh tahun tak ditatapnya. Terakhir sewaktu kami masih kuliah lalu KKN di Jawa Barat, di daerah Tasikmalaya. Hampir sama karena kami berada di pedesaan itu selama kurang lebih 4 bulan bersama teman-teman lainnya. Dari kota Gombong, mobil mereka terus melaju ke arah selatan, melewati banyak desa. Ada desa Kali Tengah, Kecamatan Mangli, melewati PLN, sekolah-sekolahan, melalui pasar Kuarasan, pasar Puraganda, dan lain-lain. Mereka berdecak kagum melihat rumah-rumah kampung, melihat sawah yang terbentang, melihat matahari terbit, dan lain-lain.
Tak lama kemudian mobil melalui desa Sidabunder. Di desa ini, Papa senang melihat hewan kerbau yang sedang dituntun sama pemiliknya. Kerbau-kerbau itu akan dimandikan di sungai. Papa sedikit bercerita bahwa dahulu zaman beliau kecil, bapaknya pernah memiliki sapi dan kerbau. Mobil sampai di depan tugu desa Sidabunder. Arif membelokkan mobilnya ke arah kanan, yaitu ke selatan. Di sini kembali kami saksikan persawahan yang ditanami sayuran seperti kangkung, kacang panjang, pare, terong, pepaya, cabai hijau, dan lain-lain pokoknya lah. Dalam diam hatiku semakin berdebar mengingat sosok itu. Istriku menatapku, aku tak tahu mengapa. Apakah dia mengetahui isi hatiku ya? Batinku. Papa duduk di samping Arif sambil melihat jembatan besar yang di bawahnya ada kerbau yang sedang dimandikan. Jembatan demi jembatan telah kami lalui. Mentari kian terang sangat menawan panoramanya. Awan-awan tipis bergelantung di langit yang biru dan indah. Anak-anak sekolah beriringan menaiki sepeda. Mereka terlihat asyik sambil bercanda ria antara teman. Banyak pemandangan yang sudah mereka lihat di pagi ini. Alhamdulillah lah, kita sudah sampai di stand plat Puring, Dek. Udah dekat ini berarti. Kata Insan, itu stand plat satu-satunya di kecamatan ini, ucap istriku. Nah, di pertigaan ini mobil boleh belok kanan lagi, Dek. Bagaimana kalau kita tanyakan lagi ke orang, Mbak? Takut salah. Percaya deh, pasti gak salah. Nah, setelah belok kanan kita disuruh lurus hingga mentok pada pasar pagi, ucapnya. Aku hanya menyimak. Maklum, aku tak tahu banyak soal ini. Dia lebih dekat dengan istriku daripada aku. Mama menggelengkan kepala melihat semangat menantunya. Melihat semua telah bangun, terpaksa aku bangun dan menata diri. Udah sampai mana, Mah? Tanyaku. Udah hampir sampai, Pak, jawab istriku bersemangat. Arif menuruti ucapan istriku yang mengendarai mobilnya ke arah barat. Sebelum mobil dibelokkan, kami melihat pelang hijau yang bertuliskan Karangbolong. Arif mengernyitkan dahi melihat pelang kecil itu. Kayaknya pernah dengar kalimat Karangbolong, ya Mbak? Tanya Arif kemudian. Mobil terus melaju ke arah barat. Di sini kembali kami disuguhkan dengan pemandangan pedesaan yang telah menjadi setengah kota. Jalan rayanya telah rapi. Penggunanya juga para penunggang sepeda motor. Orang-orangnya tetap orang kampung. Namun rumah-rumahnya rata-rata telah gedung dan cantik. Kami melalui masjid di selatan jalan raya. Di luar masjid tertulis Pondok Pesantren Al-Misbah. Arif membawa mobil dengan pelan. Tak jauh dari masjid kami melihat sekolah SD. Dan pasar pagi ini, pasarnya. Nah, depan ada perempatan, kita ambil yang arah kiri. Itu arah selatan, ucap istriku lagi. Iya Mbak, apa gak sebaiknya kita tanyakan ke orang biar lebih jelas? Jawab Arif. Boleh juga, biar aku yang tanya, ucapku. Akhirnya aku turun dari mobil. Assalamualaikum Mas, maaf, numpang tanya, tahu rumahnya Nek Sum atau Insan gak ya? Tanyaku pada seorang pemuda yang tengah mengisi bensin. Pemuda itu mengurutkan kening sambil menatapku aneh. Iya, saya kenal. Anda ini siapa ya? Tanyanya penasaran. Kami keluarganya dari Jakarta, Mas. Oh begitu ya, mari saya antar. Ayo Mas, jawab pemuda itu. Setelah membayar bensin, diam starter motornya dari belakang. Arif mencoba mengikutinya. Kami tak berhenti berucap syukur karena Allah mempermudah jalan serta urusan kami. Untuk sampai pada rumahnya memang tak membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih 10 menit. Saat pemuda itu masuk ke halaman rumah, warga sempat dibuat geger. Mereka terkesima dengan mobil yang cantik. Akhirnya para warga pada saling berbisik, lalu datang untuk melihatnya. Alhamdulillah. Aduh, sampai juga di rumah Insan. Batinku bergejolak. Mbak, ada mobil di halaman rumah. Cepetan, lihat sini, panggil Dewi yang separuh berteriak.
Aku yang sedang menjemur baju di belakang rumah kaget tiada terkira. Apalagi saat melihat mobil Vitara itu. Sungguh tak bisa kuduga sama sekali. Subhanallah, mimpi apa aku semalam? Batinku, hatiku melonjak kegirangan. Debar jantungku semakin terpacu seolah tak mampu kukendalikan lagi. Keringat dingin langsung deras mengucur dari dahiku. Kakiku benar-benar terasa bergerak. Tak kusangka keluarga ini akan mencariku hingga ke kampung halaman, ya Allah. Aku benar-benar terharu. Segera aku berlari menyambut kedatangan mereka semua. Mbak, panggilku. Imam menatap heran saat aku berlari menyambut kedatangan mereka. Masyarakat tak kuperdulikan. Segera aku memeluk Mbak Sally yang masih duduk di jok mobil. Kami berdua saling berpelukan, saling menyekai air mata, dan saling memahami perasaan rindu masing-masing. Nenek keluar dari dapur setelah Dewi memberitahukannya. Dek, maaf ya, mobil ini tadi bertemu denganku saat aku sedang mengisi bensin di pasar pagi. Makanya aku bawa mereka kemari. Lagi pula tadi mereka bilang kalau mereka adalah keluarga kalian yang dari Jakarta. Terang Imam pada Dewi dan Nenek. Nenek mengucapkan rasa terima kasihnya pada Imam karena telah membawa tamunya datang hingga halaman. Assalamualaikum, Nek, sapa Mas Raihan sambil keluar dari mobil. Lalu dia mendekat. Bu Hardi mengikuti langkah anaknya, mendekati dan menyalami nenek. Walau nenek agak ragu dan trauma dengan keramahan mereka, namun sebagai orang muslim, ia sadar harus menghormati tamu. Waalaikumsalam, Pak, Bu, monggo masuk, jawab nenek. Suara dan tangannya gemetar saat bersalaman dengan para tamu. Wajahnya agak pucat, mungkin nenek bingung, takut, dan grogi. Baginya inilah tamu kedua kali yang berasal dari kota setelah Sinta. Dewi menyalami Bu Hardi dan pada para tamu lelaki, ia hanya menelungkupkan tangan di depan dada. Apa kabar, Nek? Sudah sehat apa belum? Sapa Bu Hardi dengan ramahnya. Oh, ini anak pertama saya. Ia nunjuk Mas Raihan. Dan itu yang kedua, nunjuk Arif. Nenek mengangguk senang sambil menyuruhnya masuk ke dalam. Arif mengeluarkan oleh-oleh yang dibawanya dari Jakarta. Sementara itu Mas Raihan melirikku sambil mengambil kursi roda milik istrinya. Para tetangga yang melihatnya ikut senang. Mereka mendekat lalu Mas Raihan menyalaminya. Begitu juga dengan Biras dan suaminya. Mereka kumpul di halaman menyaksikan kebahagiaan kami. Apa kabar, San? Sapa Mas Raihan. Baik, Mas. Maaf karena belum sempat memberitahukan kabar ke Jakarta. Bukan minta maaf ke aku, tuh mbakmu. Dia hari-hari gelisah mikirin kamu, ucapnya sambil melirik sang istri. Ia mendekat lalu membopong istrinya ke kursi roda. Para tetangga menatap kami dengan tatapan haru dan bingung. Mungkin mereka berpikiran beda dengan ucapan Sinta. Entahlah, aku tak tahu apa yang mereka pikirkan. Yang jelas kini mereka berada di hadapanku dan lega karena diberi kesempatan untuk melihatnya lagi. Mas Raihan tersenyum ramah pada warga yang melihat sebelum ia masuk ke ruang tamu kami. Bira segera berlari lewat pintu dapur. Bingung apa yang harus dilakukan. Ia mencari sosok nenek dan pastinya menunggu perintah memasak untuk urusan ini. Bira salah jagonya. Dewi sangat terharu saat menyaksikan keramahan keluarga ini. Berbeda dengan sewaktu kedatangan Sinta dan Indah. Mereka begitu angkuh dan sombong. Mereka tak seperti keluarga ini yang langsung akrab dan dekat di hati. Monggo, sedayane mlebet. Silakan masuk semua, ucap nenekku yang tak pandai berbahasa Indonesia, mempersilakan tamu agungnya masuk. Mbah, kula pamit rumiyin. Mbah, saya permisi dulu, pamit Imam pada nenekku. Loh, ndak ikutan masuk toh, Nak? Jawab nenekku yang mendengar ucapan pamitnya Imam. Matur sembah suwun sangat, Mbah. Terima kasih sekali, Nek. Lain hari saja. Sekarang saya sudah ditunggu sama Bapak, jawab Imam sambil menstarter motornya. Mas Raihan dan Arif mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Imam
karena sudah mengantar rombongan sampai ke rumahku. Mbak Sally tersenyum pada pemuda itu. Aku sendiri merasa tak enak padanya karena tak bisa menemaninya, sibuk dengan tamu dari Jakarta. Setelah tamu masuk dan duduk di kursi di ruang tamu, Dewi langsung sibuk di belakang untuk membuat minuman hangat. Biras membantu Dewi menggoreng mendoan dan bakwan. Sesekali Biras dan Dewi menguping pembicaraan kami dari dapur. Rumah kamu enak ya, San? Dingin dan damai suasananya, ucap Mbak Sally pandangannya menyapu seisi ruangan. Mereka yang mendengar ucapan Mbak Sally ikut mengiyakan sambil menatap gambar-gambar yang ada di dinding ruang tamu. Ada kaligrafi nama kami berdua, foto hitam putih keluarga, ada kalender Islami, ada juga kerajinan tangan kami sewaktu masih sekolah dahulu. Mereka juga melihat piala-piala kami sewaktu masih duduk di bangku sekolah. Semua terpajang dengan rapi. Di dinding guntingan-guntingan koran yang berisikan tulisan-tulisan Dewi yang telah dimuat di media. Melihat guntingan-guntingan koran itu, Mas Rehan mengambilnya. Tak lama kemudian beliau mengamati. Ini tulisan Dewi, San? Tanyanya. Iya, Mas, jawabku sambil menatap nenek. Lelaki itu dan tamu yang lainnya memuji Dewi bersamaan itu. Dewi keluar dengan membawa nampan berisi 7 gelas teh panas. Dengan perlahan dan lembut ia menaruhnya di atas meja. Lalu dengan ramahnya dia mempersilahkan para tamunya untuk segera meminum air teh panas tersebut. Silakan diminum, Pak, Bu, mumpung masih panas, ucapnya ramah. Iya, terima kasih, jawab mereka serempak. Jadi ini toh yang namanya anak Dewi? Tanya Bu Hardi. Iya, Bu, saya adik Mbak Insan yang jelek, jawab Dewi dengan nada bergurau. Semua yang mendengarnya tersenyum. Wah, kalau jeleknya kayak gini berarti cantiknya seperti apa ya, Bu? Setelah Pak Hardi pulang, Bapak bisa aja, ucap Dewi malu-malu, wajahnya merah merona. Arif melirik ke arah Dewi sambil berpura-pura mengambil segelas air teh buatannya. Dek Dewi masih sekolah atau sudah kuliah? Tanyanya basa-basi. Oh, saya baru lulus SMA, Mas. Sekarang masih nganggur. Rencananya sih pengen ngenerusin masuk ke university, tapi belum ada dana. Maklum kami orang gak punya, jawabnya sambil tersenyum. Oh, masalah biaya itu bisa diatur, Dek. Asal kamu ada niat masuk ke universitas, aku bisa membantu kok, ucap Mas Rehan seketika. Dewi kaget yang bercampur senang. Wajahnya merona bahagia. Beneran, Pak? Subhanallah, ada rezeki yang tak disangka-sangka, ucapnya matanya berbinar-binar indah. Wah, kalian berdua itu kalau malu-malu kok sama ya? Kayak pinang dibelah dua, ucap Mbak Sally yang menatap ke arah Dewi. Mendengar pujian Mbak Sally, nenek tersenyum simpul. Ia merasa bahagia kedua cucunya dipuji begitu tingginya. Nenek juga merasa ada perbedaan antara tamu yang datang 3 minggu yang lalu dengan tamunya kali ini. Ia mulai dekat dan bisa menerima tamunya dengan lapang dada. Kembali Dewi beranjak ke dapur dengan perasaan berbiru bunga. Ia langsung bercerita pada Biras di dapur. Ia bahagia luar biasa sambil memasak sarapan di dapur untuk para tamu. Ia terus tersenyum, sungguh pagi yang indah baginya. Oh iya, nenek udah sehat kan? Tanya Mbak Sally. Alhamdulillah saya sudah baik, Bu, jawab nenek malu-malu. Gimana, San? Sudah cerita sama nenek? Ucap Mas Rehan yang kupotong dengan menandakan jariku ke depan bibir. Aku takut kalau nenek belum siap mendengar semua ini. Seketika orang-orang mengeringkan dahi. Ada apa, Dek? Tanya Mbak Sally penasaran. Ia bingung mengapa aku memotong pertanyaan suaminya. Nanti akan kuceritakan, Mbak. Sekarang ngobrol yang enak saja sama nenek, bisikku di telinganya. Setelah ia paham, ia pun mengangguk sambil tersenyum ramah pada nenek. Mas Raihan dan ibunya saling berpandangan. Nenek tak menyadari hal ini karena sedang berbicara dengan Pak Hardi, satu-satunya tamu yang bisa berbahasa Jawa. Mas Raihan terlihat sedikit panik.
Ia bangun dari duduknya perlahan berjalan keluar. Arif menaikkan keningnya pada Mbak Sally meminta penjelasan. Nenek masih mengobrol bersama tamu ketika aku keluar, menyusul Mas Raihan. Terlihat lelaki itu sedikit murung, tatapannya kosong. Hanya bunga sepatu yang tumbuh di halaman yang mampu mencuri perhatiannya. "Kok duduk di sini sih, Mas?" sapaku membuyarkan lamunannya. "Oh ya, kenapa tadi kamu memotong pertanyaanku, Dek?" tanyanya gugup. "Gak ada apa-apa, Mas. Nanti akan aku jelaskan, bukan sekarang. Perlukan waktu yang banyak untuk bercerita. Mas sabar ya," jawabku mencoba menenangkan kecemasannya. "Tapi Dek, ada..." Kembali aku mengisyaratkan jemariku. Lelaki itu kecewa yang menunduk dalam. "Kita masuk yuk, minum kopi. Mau nggak?" Lelaki itu mengangguk lalu membuntutiku memasuki ruang tamu. Terdengar Dewi sedang sibuk di dapur bersama Biras. Aku menengoknya sesaat dan bertanya tentang menu apa untuk sarapan tamunya. Kebiasaan nenek selalu masak nasi setelah sholat subuh. Jadi tak perlu repot-repot memasak lagi, tinggal memasak lauk. Kebetulan pula sewaktu nenek ke pasar, beliau ada kembali membeli rampela goreng. Dewi hanya perlu menghangatkannya, sementara Biras memasak sayur daun singkong yang telah direbus tadi pagi oleh nenek. Daun singkong itu akan lebih gurih jika memasaknya dikasih ikan teri putih. Makanya Biras langsung mencari teri di alat bumbu dapur nenek. Tak lama kemudian, Dewi berlari ke toko Bitas dan membeli 10 kerupuk bundar. Selesai memasak, Dewi dan Biras keluar dari dapur. "Kita sarapan dulu ya, Bu," ucap Dewi sambil membawa nasi yang masih mengepul. "Waduh, jadi ngerepotin kalian nih," jawab Mbak Sally. "Oh, nggak repot kok, Bu. Kami senang aja. Tapi ya gini adanya. Maklum gak ada kulkas, jadi gak punya daging simpanan," ucap Dewi setengah bergurau. "Bisa aja ada ini." Semua tertawa, keakraban semakin terasa. Ku bantu Dewi dan Biras yang membawa makanan dari dapur, menyiapkan sendok dan piring dan keperluan makan lainnya. Arif tampak kikuk melihat kecantikan dan keramahan Dewi. Dalam melayani rombongan, Pak Hardi dan istrinya saling tersenyum kagum dengan keramahannya. "Ayo Pak, Bu, dimulai sarapannya mumpung masih panas nih," ucapnya lagi. Mereka mulai mengambil piring dan sendok. Suara sendok yang beradu dengan piring semakin menghangatkan suasana. Aku menolong mengambilkan nasi untuk Mbak Selin. Mas Raihan mengambil tempe goreng dan sayur daun singkong. Udah lama Bapak tidak makan sayur daun singkong ya, Bu?" Enak sekali sayurnya, apalagi dimasak santan sama teri. Jadi teringat masa di kampung saya dahulu, puji Pak Hardi. Dewi itu seperti insan, suka masak, jawab nenek. Wah, siap gemuk tuh yang jadi suaminya. Guru Mas Raihan semuanya tertawa. "Nenek kok nggak makan?" tegur Bu Hardi. "Saya udah ngopi, Bu, tadi udah kenyang," jawab nenek. "Ayo Pak, tambah lagi nasinya," ucap nenekku pada Pak Hardi. Mas Raihan menyuruhku mengambilkan lagi sedikit nasi. Dia ingin menyenangkan hati nenekku. Mbak Sally menambah tempe goreng sama sayur. Arif yang suka rempela ayam kembali mengambilnya. Mereka terlihat lahap dan tak sungkan. "Mbak Insan, sudah boleh makan sayurnya apa belum, Nek?" tanya Dewi. Di sini semua menatap ke arahku. "Gak apa-apa," jawab nenek. Kembali mata-mata itu menatapku. Mereka heran dengan pertanyaan Dewi. Sementara Dewi sendiri tak menyadari tatapan aneh orang-orang di sekelilingnya. "Ada apa sih, San? Kok gak seperti biasanya?" tanya Mbak Sally yang penasaran. Ya, aku hanya tersenyum tipis sambil menyedok sayur ke piring. "Kan tadi sudah kubilang, sudah sarapan, kita akan jalan-jalan ke pantai. Nah, di sana semua akan kuceritakan." Bisikku Mas Raihan makin penasaran dengan kejadian-kejadian ini.
Setelah selesai sarapan, seperti yang sudah kami rencanakan, aku meminta Dewi untuk menemani ke Laut Subuk di pinggir gua Karangbolong. Kuceritakan padanya mengapa aku membawa ia turut serta. Dewi pun menyetujuinya. Tak lama kemudian, kami pun berpamitan pada nenek. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.